Kebanyakan enggak. Saya jujur aja. Jadi saya juga, ya sejarah saya, waktu saya memilih kerjaan, saya nggak memilih yang paling tinggi gajinya pada saat itu. Tapi saya memilih mentor yang paling bisa membantu saya ke depan. Jadi kalau saya di bawah umur 30 tahun, saya paling hanya dapat dua kerjaan yang berbeda. Satu dari investment bank, saya di Lehman, habis itu pindah ke private equity di Amerika. Tapi saya ngeliat private equity-nya bukan karena dia membayar saya yang terbesar. Saya malah itu malah ada, waktu mau pindah ada dua tawaran yang jauh lebih besar. Bedanya hampir 25%. Saya milih perusahaan ini, kenapa? Karena saya tahu ada bosnya saya yang mau ngeliatin saya. Yang terjadi ya karir saya malah lebih cepat di dalam institusi itu. Saya malah naik menjadi salah satu orang utama. Cerita waktu saya pindah ke Toba, ya itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena saya pindah, gaji saya diturunin 90-95% sama om saya tuh. Ya kan? Malah suruh bangun sesuatu, apa, sendirian. Ya akhirnya saya bilang, udah I create my own destiny pada saat itu. Saya umur 30 membangun. Jadi saya rasa paling penting adalah bet on the mentor. Don't just bet hanya buat benefit sekarang. Karena di bawah umur 30, kamu tuh dibayar hanya buat belajar doang. Anything yang menyangkut STEM, jadi science, teknologi, engineering, ya kan, mathematics, itu akan besar sekali. Jadi buat anak yang suka detail angka itu akan sangat bagus. Saya rasa ke depan programmer tentu akan makin nambah, tapi skill setnya saya rasa tuh harus banyak transfer of knowledge yang ada dari luar. Jadi saya rasa dua itu di teknologi yang sangat penting. Ketiga, di sektor energi, karena booming di sektor energi, jadi banyak sekali di engineering. Jadi kalau Anda di engineering, itu akan banyak sekali demand di sana. Balik ke teknologi, dulu teknologi orang anggap internet akan ngubah cara hidup kita, punya HP akan ngubah dan kita nggak perlu lagi, perlu office, nggak perlu orang kantor, semua bisa pakai HP. Malah sekarang kita lebih perlu banyak orang kantor karena makin banyak informasi masuk ke HP, kita nggak tahu caranya menelaah informasi yang ada, kita nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi itu juga menurut saya sih kita nggak usah khawatir, kita harus melihat kesempatan buat kita apa. Kenapa? Karena semua juga saling nebak kok. Mana yang bagus buat AI, mana yang nggak bagus buat AI. Saya rasa nggak bakal bisa mereplace judgment dari individu. Ya kalau SDM dari atas, pertama kita harus tahu, karena at the end the top matters, harus bisa mengakui bahwa this AI matters dan kita harus pengen banyak belajar. Dari situ ya baru kita merumuskan bagaimana pemikiran AI dan implikasi kepada masyarakat sekarang. Dan di sini kita harus open-minded belajar dari negara yang membangun AI itu. Nggak banyak. Amerika, China, Israel. Ya kan? Ya, belajar, we have to be open-minded. What do they think? What do they do? Kenapa kita harus nanya what do they think? Karena mereka yang bikin. Kita hanya user di sini. So if you wanna know about how high-tech ada implikasi kepada masyarakat, kita harus open-minded dengan negara-negara yang tadi saya sebut. Sangat baik, tapi cara penggunaannya bagaimana? Karena yang bikin AI aja takut dengan implikasi apa yang terjadi dengan AI sendiri, karena dia akan memikirkan sesuatu yang mungkin bisa lebih cepat daripada manusia itu. Nah, jadi menurut saya sih, kita harus menggunakan sesuatu yang kita manusia ciptakan itu dengan baik. Saya sih lihatnya lebih optimis, saya nggak mau ngeliat negatifnya. Fokus kita adalah nanti bagaimana kita bisa melakukan peraturan yang pas. At the end of the day, teknologi di Indonesia specifically sudah menjadi bagian instrumental buat kehidupan masyarakat. Regulasi harus mulai masuk ke ranah sini. Teknologi akan sangat diuntungkan, informasi akan bisa sangat diuntungkan. Percaya atau tidak, sektor kreatif akan sangat diuntungkan. Kenapa? Karena Anda akan berkompetisi sendiri dengan AI. Jadi itu akan sangat menarik sih perkembangannya.